Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk bab ketiga. Ini tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi itu sendiri kita perhatikan dulu yang relasi ya. Nih, yang bagian pertama itu memahami relasi. Relasi itu artinya hubungan. Nih, di sini udah ada contoh sebuah um, silsilah keluarga, di mana di sini ada bapak atau ibu, bapak dan ibu, kemudian memiliki anak, dan anaknya memiliki anak lagi. Berarti ini sampai ke cucu ya. Nah, contoh kita misalkan, ini kita menyatakan sebuah himpunan namanya. Nah, himpunan A, anggota himpunan A itu adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Ini yang diwarnain biru. Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Kemudian himpunan B itu terdiri atas Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, hubungan anggota himpunan B, nah ini yang himpunan B, ke anggota himpunan A itu memiliki hubungan keluarga atau relasi anak dari. Berarti Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci ini merupakan anak dari Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Gitu. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Mahrawi, hubungan anak ini dengan Pak Maduri dan Bu Mahrawi itu adalah memiliki relasi cucu dari. Nah, itu disebut dengan relasi. Yang kedua, ini memahami bentuk penyajian relasi. Misal, diketahui himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B, anggotanya adalah A, B, C. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu kita nyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurut seperti pada tabel nih. Kita perhatikan. Untuk yang pertama, kita hubungkan dengan diagram panah. Ini tadi himpunan A, ini adalah himpunan B. Nah, ketika diagram panahnya menunjukkan bentuk seperti ini, maka himpunan pasangan berurutnya adalah, nih perhatikan, pada himpunan A, itu 1, kita pasangkan dengan A pada himpunan B. Berarti menjadi 1, A. Kemudian 2 dipasangkan dengan A, berarti 2, A. 3 dipasangkan dengan A, berarti 3, A. Dan 4 dipasangkan dengan A, berarti 4, A. Nah, bentuk seperti ini kita sebut dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, nah masih dalam bentuk diagram yang sama, cuman diagram panahnya kita ubah nih. Bentuk seperti ini kita jadikan himpunan pasangan berurut, berarti 1 pasangkan ke A, 1, A, 1 kita pasangkan ke B, 1, B, 1 dipasangkan ke C menjadi 1, C. Nah, itu diagram panah yang kita sajikan ke dalam himpunan pasangan berurut. Yang ketiga nih, 1 pasangkan ke A, berarti 1, A. 2 pasangkan ke C, 2, C. Yang keempat, nah di sini ada poin 3, ini kita pasangkan sebanyak 2 kali. 3 pasangkan ke B, berarti 3, B. Habis itu 3 ke C, berarti 3, C. 4 ke C, berarti 4, C. Yang kelima, perhatikan, 2 kita pasangkan dengan C. Berarti 2, C. 3 dipasangkan ke C, berarti 3, C. 4 dipasangkan ke B, berarti 4, B. Kemudian 4 juga dipasangkan ke C, menjadi 4, C. Yang keenam, ini poin 4, itu kita pasangkan ke A, B, C.
Berarti 4,A, 4,B, 4,C. Yang ketujuh, ini 2 dipasangkan ke B, berarti 2,B. Nah, untuk yang kedelapan, ini tidak ada arah panahnya, tidak ada, berarti ini disebut dengan himpunan kosong. Nah, lambangnya kita tulis seperti ini. Ini himpunan kosong. Nah, kita lanjut. Ini cara penyajian relasi. Yang pertama itu dengan menggunakan diagram panah. Nah, kalian udah lihat ya. Ini ditunjukkan menggunakan arah panah semua. Nah, relasi ini kita sebut dengan relasi pelajaran yang disukai. Nah, berarti dari bentuk diagram ini dapat kita ketahui Abdul itu menyukai pelajaran matematika dan IPA. Nih, kita perhatikan panahnya. Budi itu menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Chandra itu menyukai keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, bentuk seperti ini kita sebut dengan penyajian relasi dengan menggunakan diagram panah. Perhatikan bentuk kedua. Nah, ini masih data yang tadi, tapi kita sajikan dalam bentuk diagram Kartesius. Nah, kalau diagram Kartesius bentuknya seperti ini. Nih, dari sini bisa kita lihat, Abdul itu menyukai pelajaran matematika dan IPA, Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian, Chandra menyukai keterampilan dan olahraga, Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian, Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, ini disebut penyajian dalam bentuk diagram Kartesius. Bagian yang ketiga. Nah, kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Nah, contoh nih. Berarti Abdul menyukai matematika. Kita tulis Abdul, matematika. Habis itu koma lagi, Abdul, IPA. Karena Abdul juga menyukai IPA. Budi, IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian. Berarti Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Lanjut, Chandra, keterampilan, Chandra olahraga. Berarti Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Dini, bahasa Inggris. Dini, kesenian. Artinya Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Elok, matematika, Elok, IPA, Elok, keterampilan. Berarti Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, untuk seluruh bentuk penyajian himpunan pasangan berurut ini harus selalu kita batasi dengan kurung kurawal di awal dan di akhir. Nah, itu disebut dengan penyajian relasi dengan menggunakan 3 cara. Tadi ada diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.